Hello, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputar dunia radio lagi. Selamat siang, baru saja bergabung ada Bang J89 di Instagram story saya, di live Instagram kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan tentang apa yang kita obrolin, ya bisa nulis komentar di kolom komentar, nulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan ngebahas tentang masih seputar dunia radio, dan kemarin ada teman kita yang bertanya lagi. Ini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab di session kali ini, sharing session with me on Ari Purwadi Channel. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Ini pertanyaan datang masih dari Prasetya. Ini beliau bertanya banyak hal. Yang pertama, kenapa penyiar radio yang bertitel sarjana mau dibayar sangat murah gitu ya untuk siaran pastinya, karena yang kita obrolin adalah menjadi penyiar freelance di radio swasta lokal gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Prasetyo, pertama, saya sendiri tidak, maksudnya pertanyaan ini berangkat pasti dari pandangan teman kita Prasetyo gitu kan, dan pandangan beliau ya bisa benar bisa salah gitu. Karena yang saya alami, yang saya lihat sebagai praktisi di institusi penyiaran radio swasta lokal ini, kebanyakan justru yang siaran itu adalah anak-anak muda gitu. Teman-teman yang masih kuliah, mereka masih berstatus mahasiswa gitu kan, semester 2, semester 3 masuk gitu, atau mungkin dari SMA gitu. Tapi yang jelas mereka kebanyakan anak-anak yang masih kuliah gitu. Jadi secara title ya belum mereka sandang gitu. Kemudian mereka bertahan siaran biasanya tidak sampai selesai. Jadi ada yang sampai dengan wisuda, kemudian dia memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya, untuk pindah ke kota lain, untuk meniti karir di bidang yang lain gitu. Ada yang seperti itu gitu. Bahkan ada yang sebelum wisuda pun mereka sudah resign gitu. Jadi ada kewajiban untuk KKN, ada kewajiban untuk magang, ada kewajiban untuk menyelesaikan skripsi. Jadi mereka biasanya di fase-fase seperti ini yang memutuskan untuk kayak yang oke, enough gitu. Sebagai penyiar freelance-nya sudah cukup gitu kan. Di sisi lain kita juga anak-anak muda yang terjun di dunia penyiaran, kita juga sangat paham bahwa memang tuntutan dari media massa, dari perusahaan radio tersebut memang menuntut untuk suara yang tetap muda gitu. Maksudnya timbre vokal anak-anak muda itu untuk penampilan di udara sebuah radio itu jauh lebih menarik, jauh punya nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan timbre suara vokal mereka-mereka yang udah dewasa gitu. Jadi kita paham banget, karena memang media massa ya, as you know, mereka membutuhkan yang perfect gitu kan, maksudnya yang cantik, ganteng, muda, berbakat, pintar semuanya, tapi tua sedikit ya udah diganti sama bibit yang baru gitu. Itu sebuah kayak hukum media massa gitu. Jadi ketika kita sudah waktunya untuk gantung mikrofon ya kita paham gitu, kita akan mencapai di titik itu nantinya gitu. Jadi yang saya lihat sih justru teman-teman yang berada di praktisi institusi penyiaran justru kebanyakan adalah mereka-mereka yang masih muda, yang masih mahasiswa seperti itu. Jadi kayak jarang banget saya menemukan mereka-mereka yang sudah tadi ya, seperti yang ditanyakan gitu ya, kenapa penyiar radio yang bertitel sarjana mau dibayar sangat murah gitu kan. Ya pertanyaan itu bisa pandangan benar ataupun pandangan yang keliru gitu kan. Well, tapi kalau misalnya ada yang seperti itu, saya melihatnya dari 3 kemungkinan gitu.
kalau misalnya ada seseorang yang dia itu bertahan lama di sebuah institusi radio gitu kan. Nah, kenapa orang tersebut kenapa Mas atau Mbak tersebut bisa bertahan lama di radio tersebut, bisa stay lama di radio tersebut? Ya pasti karena ada alasannya gitu, dan alasannya juga pasti ya di hati dia aja yang tahu gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa paham alasannya apa gitu. Tapi ini mungkin ada 3 kemungkinan yang sudah saya catat gitu. Yang pertama, mungkin memang kenapa dia bisa bertahan lama sebagai freelancer penyiar di sebuah radio ya karena memang dapat salary yang sangat sepadan, yang sangat tinggi gitu kan. Kemudian beliau ngerasa bahwa memang bertahan di situ, tetap stay di situ adalah sebuah keputusan yang tepat karena sepadan dengan honor yang dia dapat gitu. Itu kemungkinan yang pertama gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua, mungkin dia sudah menjadi karyawan tetap gitu. Oke, ini kayaknya aku terganggu karena rambut aku sedang berantakan, belum sempat ke potong rambut lagi gitu. Nah, kemungkinan yang kedua, justru dia sudah menjadi karyawan tetap di radio tersebut gitu. Kalau dia sudah menjadi karyawan tetap, ya tentu saja penghasilan dia jauh lebih tinggi daripada penyiar freelancer gitu kan. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga, bisa jadi Mas atau Mbak tersebut sebenarnya tidak membutuhkan nominal dari gaji yang dia terima gitu. Jadi dia tetap siaran di radio tersebut itu untuk aktualisasi diri, untuk eksistensi diri mungkin gitu ya. Jadi kayak everything sudah di handle sama suaminya gitu, everything sudah dijamin sama suaminya gitu. Nah, itu saya juga melihat banyak sekali teman-teman penyiar yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ya daripada di rumah jadi tidak ada sesuatu yang dilakukan gitu kan, akhirnya beliau siaran gitu. Tapi dia tidak mengejar uang dari situ gitu karena everything sudah dipenuhi oleh suaminya gitu. Saya melihat 3 kemungkinan tersebut gitu. Kenapa seseorang itu bisa bertahan lama di institusi penyiaran gitu kan. Dan kalaupun benar misalnya ada yang ditanyakan tadi benar-benar ada gitu, kenapa penyiar radio yang bertitel sarjana mau dibayar sangat murah? Kalaupun benar ada yang seperti ini, sebenarnya ketika orangnya juga tidak mempermasalahkan itu, ketika dia juga happy menjalaninya, tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang membuat dia sedih, ya apa salahnya gitu kan? Nggak ada yang salah gitu kan. Dia yang menjalankan gitu, dia yang mungkin punya motivasi lain gitu. Kenapa dia terus bertahan gitu? Bisa untuk mungkin belajar atau mungkin memang mengabdikan diri, terus berjuang dalam eksistensi sebuah institusi radio. Who knows gitu, kita sama sekali nggak paham gitu kan. Dan kalaupun ada, ya tidak ada yang salah. Dan dari hati yang paling dalam saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada beliau gitu. Benar-benar memberi apresiasi yang sangat tinggi, memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada beliau gitu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua juga masih dari Prasetya gitu ya. Oke, mana nih? Baik teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan silakan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Mana ya pertanyaan yang kedua ya? Oh, ternyata udah di lembar yang paling sebaliknya. Pertanyaan kedua, apakah Anda yakin industri radio akan bertahan? Jawabannya yakin. Saya yakin akan bertahan, begitu kan? Tapi kalau pertanyaannya, apakah Anda yakin akan berkembang dengan pesat, melesat cepat seperti itu? Iya, belum tentu gitu. Karena pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin industri radio akan bertahan? Jawabannya yakin bisa bertahan dan akan bertahan gitu. Dan kenapa
saya bilang belum tentu untuk berkembang pesat, cepat melesat gitu. Ya kita tahu gitu teman-teman ya, industri radio saat ini berhadapan dengan head to headnya itu dengan teknologi informasi yang sudah sangat berkembang sangat pesat, yakni internet gitu teman-teman. Dia head to headnya itu sekarang sudah dengan gadget di masing-masing orang punya gadget sendiri-sendiri gitu. Dan bisa teman-teman cek gitu kan di gadget teman-teman ada nggak aplikasi radio sekarang gitu. Karena kalau kita lihat mungkin 5-10 tahun yang lalu di aplikasi handphone kita itu ada radionya gitu. Jadi orang bisa tetap pakai headset udah langsung otomatis connect gitu. Nah sekarang handphone baru, smartphone baru, mereka sudah menghapus aplikasi radio tersebut gitu. Iya nggak? Jadi ini sesuatu yang sudah kita sadari pasti gitu. Kenapa dihapus? Ya mungkin dari produsen smartphone-nya menganggap bahwa aplikasi tersebut jarang digunakan oleh user smartphone gitu. Akhirnya sekarang nggak ada gitu kan. Dan dalam perkembangannya memang kalau kita runut, dulu media massa itu kan dari koran gitu ya, dari koran kemudian booming, kemudian menjadi sebuah kebutuhan utama untuk mencari informasi. Dan ketika muncul radio, koran akhirnya rada goyah gitu, walaupun koran memiliki keunikan, ciri khas yang terus dimiliki gitu. Kemudian radio booming, ada televisi gitu kan, radio mulai rada goyah juga gitu. Setelah ada televisi, radio tetap memiliki penggemar sendiri karena dia memiliki ciri khas yang dimiliki. Jadi dia bisa dilakukan sambil beraktivitas, misalnya nyetir, masak dan lain sebagainya, yang itu tidak bisa dilakukan kalau kita nonton TV pasti. Kemudian juga menciptakan ruang untuk berimajinasi di dalam kita mendengarkan radio gitu kan. Kemudian ada TV mulai goyah gitu, industri penyiaran gitu kan mulai goyah. Akhirnya dalam perkembangannya waktu, industri radio ini jadi mulai berkurang penggemarnya gitu. Mereka sudah beralih ke televisi gitu kan. Nah sekarang di era 2000-an ke atas ini ternyata ada internet yang juga sangat booming, yang benar-benar mengancam dari eksistensi dari industri penyiaran ini gitu. Ya itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, fakta yang tidak bisa kita tolak gitu ya. Jadi memang kondisinya seperti itu. Mungkin saya juga tanya nih ke teman-teman yang saat ini menyaksikan gitu ya, terakhir kali dengerin radio kapan gitu. Mungkin jawabannya tadi pas di mobil gitu ya, karena bosen di mobil sambil nyetel musik gitu kan. Iya, saya pun sekarang juga kalau misalnya denger radio juga kebanyakan di situ gitu. Maksudnya yang bener-bener niat nyetel gitu kan. Milih channel sendiri, milih musik sendiri gitu kan. Kalau kayak di pasar atau di apa kan, kita sifatnya kita cuma dengar sekilas aja gitu. Nah itu kondisi industri penyiaran saat ini, dia head to headnya udah langsung tidak dengan televisi lagi, tapi dengan teknologi informasi yang lain gitu, dengan internet gitu kan, yang sekarang ada di tangan kita masing-masing gitu. Bahkan mereka untuk nonton video di YouTube aja sudah sangat murah datanya gitu kan. Nah saya juga melihat beberapa radio swasta lokal ini sudah beradaptasi dengan adanya internet ini gitu. Pertama mereka menyediakan fasilitas streaming yang itu pun juga tidak berpengaruh kepada pendapatan mereka gitu, pasti karena goal akhirnya kan adalah mendatangkan income gitu. Tapi streaming ini tidak mendatangkan income ke mereka gitu kan. Keunggulan streaming sebenarnya apa sih gitu? Kalau saya lihat sih kayak misalnya di sini di Temanggung ada radio swasta lokal, dia menyajikan fasilitas streaming. Kemudian ada orang dari sini di Temanggung yang misalnya dia di Belanda atau di Amerika. Nah, dia nyetel radio tersebut gitu. Tapi ya sebatas itu gitu kalau saya lihat gitu. Maksudnya kayak mendatangkan klien dari Amerika untuk beriklan di sini juga
ya sangat kecil kemungkinan gitu. Maksudnya kalau ranahnya memang pada akhirnya adalah untuk mendatangkan finansial dari radio tersebut gitu. Itu satu, menyediakan fasilitas streaming. Kemudian yang kedua, banyak juga radio swasta lokal itu yang sekarang punya YouTube channel dan mulai memproduksi aktivitas mereka di radio untuk dijadikan konten di dalam YouTube channel gitu. Mulai bermunculan seperti itu. Mungkin teman-teman juga setuju gitu kan, dan nggak tahu kenapa saya ngerasa nggak nyaman aja gitu. Dalam arti apa yang mereka lakukan ini oke, mungkin untuk beradaptasi dengan perkembangan internet gitu ya, tapi secara nggak sadar apa yang mereka lakukan ini justru sedang keluar dari kesejatian radio itu sendiri gitu. I mean, radio kan memang memainkan imajinasi dengan menggunakan frekuensi radio dengan memainkan ruang dengar gitu ya. Jadi kita mendengarkan bisa disambi dengan apapun gitu. Tapi dengan melakukan aktivitas tersebut, sorry ini anginnya kenceng banget. Dengan melakukan aktivitas tersebut, memproduksi video konten untuk kemudian ditaruh di YouTube channel radio swasta lokal tersebut, ini mereka sedang memproduksi sebuah produk audiovisual gitu. Yang mereka produksi ini kan sudah bukan produk radio lagi gitu kan. Jadi kayak tadi, secara tidak sadar mereka sedang keluar dari kesejatian radio itu sendiri gitu. Nah, itu untuk jawaban yang kedua gitu. Jadi bertahan, ya saya yakin bisa dan sangat optimis untuk bertahan gitu. Tapi ketika berkembang cepat, melesat gitu, dengan fakta-fakta yang ada seperti itu akan sangat sulit gitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini, apakah setelah selesai siaran boleh langsung pulang penyiar itu gitu kan? Boleh banget gitu. Jadi kewajiban untuk menulis laporan, untuk menyampaikan laporan itu tetap harus dijalankan gitu kan. Dan setelah selesai ya boleh, monggo silahkan mau pulang atau mau tetap di situ bersosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu kan, bercanda-bercanda atau ngobrol-ngobrol gitu, boleh banget gitu. Mau langsung pulang juga boleh gitu, karena kewajibannya udah selesai gitu kan. Memang lama-lama teman-teman yang ada di radio tersebut juga menjadi sebuah keluarga besar gitu ya. Mungkin ketika nggak muncul atau belum ada akan dicari gitu kan. Tapi memang teman-teman harus punya batasan gitu. Oke, tugas saya udah selesai, aku ada kewajiban yang lain, misalnya sekolah atau kuliah atau apapun itu, ya udah langsung dengan tegas aja untuk ke kegiatan yang berikutnya. Ini handphone saya goyang-goyang. Kemudian yang keempat, bisakah seorang penyiar radio bekerja di 2 stasiun radio atau mungkin 3 karena bayarannya yang murah? Bisakah? Sangat jarang terjadi di institusi penyiaran, dan saya juga jarang banget menemukan itu terjadi gitu ya. Pertama, pasti tidak diperbolehkan sama radio tersebut gitu. Ini kaitannya dengan persaingan bisnis gitu. Jadi si A di siaran di radio ini, kok dia juga siaran di radio ini gitu, padahal suara dia identik dengan radio ini gitu. Jadi pasti secara kontrak juga akan sangat sulit didapat gitu kan. Kemudian kalaupun ada konteksnya apa gitu. Kalau konteksnya iklan, ya jelas itu bukan aktivitas siaran gitu, karena itu kan diproduksi, di record, kemudian dipasarkan atau disalurkan ke radio yang bekerja sama dengan produk tersebut gitu. Jadi kalau iklan konteksnya bukan siaran gitu kan. Mungkin teman-teman sering dengar seorang penyiar, dia suaranya ada di radio ini, di radio ini, di radio ini. Misalnya radio yang pusat gitu ya. Kemudian yang tingkat lokal juga, ada suara dia gitu kan. Nah, itu kan namanya radio jaringan ya. Ada di pusat, kemudian di daerah juga ada gitu kan. Itu mereka sebenarnya siarannya cuma di satu studio aja, tapi pas jam siaran itu juga dipancarluaskan di radio-radio yang lokal gitu. Jadi mereka tidak moving ke radio lain untuk siaran gitu. Siarannya tetap di satu studio, tapi dipancarluaskan dari radio-radio jaringan itu gitu. Dan memang karena itu di satu perusahaan, jadi
I guess ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya udah berbeda perusahaan, apalagi berbeda format siaran, ya nggak mungkin gitu. Maksudnya di radio ini kamu siarannya sangat sopan gitu, sementara di radio ini kamu siarannya harus centil, harus ya seperti itu gitu. Jadi sangat susah didapat izin ataupun diperbolehkan oleh institusi radio yang memperkerjakan kamu gitu kan. Dan terlebih ketika kamu siaran, ya kamu sudah menjadi brand ambassador dari radio tersebut, sudah menjadi spoken person dari radio tersebut. Suara kamu akan identik dengan radio tersebut, wajah kamu akan identik dengan radio tersebut, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi akan sangat susah buat kamu siaran di dua radio yang berbeda gitu. Itu tadi jawaban saya untuk teman saya Prasetyo, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah kata kalau misalnya ada yang harus dibenahi, harus direvisi dari sharing session kali ini. Silahkan untuk tulis di kolom komentar. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.